'Cause you can't let 'em see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Wilayat, NPM 10119168. Untuk video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang syahadatain untuk memenuhi tugas pengganti UTS dari mata kuliah agama 4. Syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajannya fa'ila yaf'alu fa'ulan, fa'alata artinya pekerjaan, syahida itu artinya menyaksikan, syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatain yang berarti persaksian dalam Al-Quran, sebagaimana wala taktumu syahadat, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Syahadatain dibagi menjadi dua, yaitu menurut lughat dan menurut syar'i. Menurut lughat itu ada dua, yaitu makna musyrak dan makna muradif. Sedangkan menurut syar'i adalah ikatan atau akidah, perjanjian dan kontrak sosial. Itu. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam. Syahadatain atau dua kesaksian merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla merupakan realisasi dari syahadatain, persaksian la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mutabahah atau mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan realisasi dari syahadatain, kesaksian bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan Rasulnya. Kemudian syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasib nanti di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan sejak di alam ruh. Seperti yang tertera di surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap kesaksian Tuhan. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntun untuk melaksanakan syariat syahadatain. Yang terakhir adalah hukuman rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya terrepresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Ayat Ibnu Majah. Menurut Abu Hanifah, iman yaitu berikrar dengan lisan dan meyakini dengan hati. Ikrar semata bukan iman, karena orang munafik juga berpikir tanpa tidak yakin. Sesuatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu terdapat pada rukun iman. Suatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Suatu yang dilakukan dengan amalan rukun Islam yang kedua hingga rukun Islam yang kelima. Jadi iman itu akan terwujud apabila dilaksanakan rukun Islam. Iman tanpa Islam itu tidak berarti apa-apa. Surga hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah pelaksanaan syariat Islam yang terstruktur dalam akhlakul arkanul Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam serta ihsan oleh Abu
al-mawdudi, bagaikan sebatang pohon. Iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya. Hubungan rukun iman dan rukun Islam serta ihsan oleh Abu al-Mawdudi sebagai sebatang pohon. Itu. Mungkin segitu aja video yang saya sampaikan. Bila ada terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.